Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Tapi di balik upacara megah dan tarian tradisional, ada sisi gelap budaya yang tak banyak dibicarakan. Tradisi-tradisi kuno yang begitu ekstrim, kejam, bahkan tak manusiawi. Yang dulu dianggap biasa, kini dilarang, dan sebagian hampir punah. Selamat datang di Fakta Sejagat, tempat kamu menemukan fakta paling mengejutkan dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan menyelami sisi paling kelam dari tradisi-tradisi Indonesia. Di jantung hutan Kalimantan, dulu hidup para prajurit suku Dayak yang sangat disegani, sekaligus ditakuti. Mereka punya satu tradisi mengerikan bernama ngayau, yaitu perburuan kepala manusia sebagai bukti keberanian dan kehormatan. Musuh yang dikalahkan akan dipenggal dan kepalanya dibawa pulang sebagai lambang kejayaan keluarga. Bahkan kepala musuh dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Tradisi ini berlangsung selama ratusan tahun, sampai akhirnya dilarang pemerintah kolonial Belanda, dan secara resmi dihapus pada abad ke-20. Kini ngayau hanya tersisa dalam bentuk tarian dan simbol budaya, tapi bekas kisahnya masih hidup dalam memori. Bayangkan seorang perempuan yang sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba, sekelompok pria menculiknya dan membawanya ke rumah calon suami. Keluarga kemudian menyusul dan perempuan tersebut dipaksa menikah. Itulah yang disebut kawin tangkap, tradisi dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dulunya dianggap normal sebagai bentuk kejantanan pria. Tapi, bagi banyak orang, ini tidak lebih dari penculikan dan pemaksaan. Kasus ini mencuat secara nasional beberapa tahun lalu, dan kini kawin tangkap dilarang oleh pemerintah daerah dan LSM, meski masih terjadi secara sembunyi-sembunyi. Di Toraja, Sulawesi Selatan, ada tradisi perang kaki yang dikenal sebagai Sisemba. Ratusan orang dari dua desa berhadap-hadapan di lapangan, dan saling menendang satu sama lain, tanpa pelindung, tanpa aturan. Tradisi ini dilakukan usai panen sebagai bentuk rasa syukur. Tapi tak jarang, banyak yang cedera parah, bahkan pingsan. Kini Sisemba hanya dipertontonkan sebagai seni budaya dan dilakukan dengan pengawasan ketat. Dari yang dulu benar-benar brutal, sekarang menjadi simbol persaudaraan dan kekompakan. Di beberapa daerah Indonesia, perempuan yang sedang haid dianggap kotor. Mereka dilarang masuk rumah, tempat ibadah, bahkan menyentuh air dan makanan tertentu. Di Sumba dan Bali, dulu perempuan haid harus tinggal di pondok terpisah, sendirian tanpa sanitasi yang layak. Tradisi ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tapi juga secara psikologis dan sosial. Kini pengasingan saat haid mulai ditinggalkan. Pemerintah dan aktivis perempuan terus berjuang untuk menghapus praktik ini sepenuhnya. Namun di beberapa desa terpencil, sisa-sisa tradisi ini masih ada. Kamu pernah dengar soal jembatan atau bangunan besar yang katanya harus diberi tumbal? Percaya atau tidak, dulu memang ada keyakinan bahwa bangunan besar perlu korban manusia agar tidak roboh. Kisah ini melegenda di Jawa dan Bali. Salah satu mitos terkenal adalah tentang pembangunan jembatan Komal atau jembatan Suramadu yang katanya menelan nyawa anak kecil sebagai tumbal. Meski belum terbukti, kepercayaan ini cukup kuat hingga menimbulkan ketakutan. Kini, pemerintah dan tokoh adat menegaskan bahwa semua ini tidak berdasar dan tidak boleh dijadikan alasan membenarkan praktik sesat. Tradisi adalah bagian penting dari identitas bangsa. Namun tidak semua tradisi bisa dipertahankan. Beberapa terlalu ekstrim, berbahaya, atau sudah tak sesuai dengan nilai kemanusiaan zaman sekarang. Sebagai generasi muda, kita harus bijak, menghormati budaya, tapi juga berani berkata cukup jika budaya itu melukai manusia lain. Bagaimana pendapatmu? Tradisi mana yang paling mengejutkan menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fakta Sejagat. Biar kamu nggak ketinggalan konten fakta-fakta paling gila dari seluruh penjuru dunia dan negeri sendiri.